Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilna Desflora dengan NIM 20026029 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video ini saya akan memaparkan dua materi mata kuliah preservasi dan konservasi serta contoh kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu materi pertemuan ke-10 mengenai peta, slide, fotokopi, dan tinta. Kemudian materi pertemuan 11 mengenai perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Nah, video ini merupakan video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi dengan dosen pengampunya Ibu Desriani Esos MIKOM. Nah, baiklah, mari kita lanjutkan bagaimana penjelasan dari materi pertemuan ke-10 dan materi pertemuan ke-11 serta bagaimana contoh kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-10 tentang peta, slide, fotokopi, dan tinta. Adapun yang pertama yaitu tentang peta. Peta adalah salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Peta termasuk ke dalam arsip kartografi. Nah, ada bermacam-macam jenis peta, misalnya peta geografis, peta perdagangan, peta bahasa, peta navigasi, peta hasil bumi, dan sebagainya. Pelestarian koleksi peta merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas perpustakaan maupun oleh petugas bagian pelestarian. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan peta. Yang pertama, bentuk lemari dan raknya harus sesuai dengan ukuran peta. Letak rak hendaknya sesuai dengan keadaan sekitar sehingga mudah dicapai oleh pemakai. Bahan dasar tempat penyimpanannya terbuat dari kayu ataupun besi. Kemudian, memperhatikan sirkulasi udara dan cahaya yang masuk. Yang kedua yaitu slide. Slide adalah salah satu jenis bahan audio visual. Slide tidak dapat digunakan atau dibaca secara langsung, melainkan harus menggunakan sebuah alat yang disebut dengan proyektor. Slide juga memerlukan pemeliharaan secara hati-hati. Tempat penyimpanannya harus bebas dari cahaya langsung dari luar, dari debu serta kelembaban. Slide yang berserakan akan mudah terkena debu serta goresan. Yang ketiga yaitu fotokopi. Fotokopi adalah bagian dari kegiatan pelestarian bahan pustaka. Perpustakaan menggunakan fotokopi untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak dan langka sehingga tetap bisa dipinjamkan pada pemakai. Ada beberapa keuntungan menggunakan mesin fotokopi, yaitu untuk menjaga keawetan buku. Misalnya, buku yang akan dipinjam itu rusak, kemudian hendaknya pihak perpustakaan itu meminjamkan fotokopinya. Dan yang kedua, buku yang tidak bisa dipinjam keluar bisa difotokopi sehingga tidak dikhawatirkan buku tersebut hilang dan rusak. Dan yang terakhir yaitu tinta. Tinta merupakan komponen pembuat buku yang sangat penting. Bahan dasar tinta yaitu air mineral yang berupa garam besi atau ferrosulfat yang dicampur dengan rendaman kulit kayu oak yang menghasilkan tinta berwarna biru kehitaman dan digunakan untuk menulis selama berabad-abad. Baiklah, selanjutnya materi pertemuan 11 yaitu tentang perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Kegiatan yang pertama yaitu menambal. Menurut Perpustakaan Nasional RI 1995.289, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perekat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau pulp atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka yaitu yang pertama, pilihlah kertas yang sesuai dengan kondisi bahan pustaka dan juga kertas yang sesuai untuk menambal. Kemudian, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian tepi lubang atau bagian yang terkikis. Kemudian, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah seratnya disesuaikan.
Selanjutnya, kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter, dan kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Kegiatan yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga yaitu penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu serta direvisi oleh cover. Perpustakaan Nasional RI 1995.22 menurut Perpustakaan RI, penjilitan dibagi menjadi dua, yaitu dengan sampul lunak atau soft cover, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 165 gram sampai dengan 320 gram. Kemudian yang kedua yaitu dengan sampul keras atau hard cover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Yang keempat yaitu penyiangan. Penyiangan atau weeding adalah kegiatan pemindahan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Adapun tujuan kegiatan penyiangan yaitu untuk membina dan memperbaiki nilai pelayanan informasi pelayanan oleh perpustakaan, untuk memperbaiki penampilan dan kinerja perpustakaan, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna ruang dan koleksi, untuk mengetahui mutu, lingkup, dan kedalaman koleksi, untuk menyesuaikan koleksi dengan tujuan dan program perguruan tinggi, kemudian untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, untuk menyesuaikan kebijakan penyiangan koleksi, dan untuk meningkatkan nilai informasi. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan stock of name. Stock of name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki 1991-235, stock of name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stock of name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Adapun tujuan kegiatan stock of name yaitu untuk mengetahui dengan tepat profil koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk mengetahui jumlah judul atau eksemplar koleksi bahan pustaka menurut golongan klasifikasi dengan tepat. Untuk mengetahui dengan tepat buku yang memiliki katalog. Untuk mengetahui bahan pustaka yang hilang dan untuk mengetahui kondisi bahan pustaka apakah sudah rusak atau tidak lengkap. Berikutnya yaitu contoh kegiatan preservasi dan konservasi di perpustakaan. Yang pertama yaitu pelestarian bahan pustaka yang meliputi kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan restorasi. Kedua yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka yang meliputi kegiatan pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan, kemudian pencegahan kerusakan karena faktor biota, pencegahan kerusakan karena faktor manusia, dan pencegahan kerusakan karena faktor bencana. Baiklah, hanya itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi pertemuan ke-10 dan ke-11 mata kuliah preservasi dan konservasi. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.